Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ini dibuat tidak untuk menyinggung atau merendahkan siapapun ya. Justru sebaliknya di sini untuk berbenah jiwa, untuk menata jiwa serta membeningkan hati. Serta video ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil manfaat, pelajaran serta hikmah di dalamnya untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. So, semangat terus belajar, berbenah jiwa dan berjuang, bermujahadah melawan hawa nafsu ya. Nafsu keburukan, nafsu yang tidak baik, nafsu malas, nafsu kebinatangan, nafsu amarah atau nafsu apapun yang sifatnya itu menghalangi kita dalam beribadah atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, baik kali ini kita membahas tentang kalau yang kemarin kan tentang zikir 2 in 1 dan zikir 3 in 1 ya. Artinya zikir lisan, nafas dan kolbi dengan cara berbarengan gitu. Dan kalau 2 in 1 itu zikir lisan atau zikir napas berbarengan, atau juga zikir napas dengan kolbi, zikir dalam berbarengan gitu. Jadi lisannya berzikir, hatinya berzikir, napasnya juga berzikir, tapi kolaborasi ya, maksudnya dalam satu waktu, dalam waktu yang sama gitu. Jadi seperti kita menyebut la ilaha illallah sambil narik napas, nahan napas, keluar napas, dalam hati Allah, 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 sesuai irama detak jantung. Dan kali ini lanjutannya adalah tanda-tanda energi dzikir telah masuk secara umum atau bagi salikin tahap pemula ya. Jadi energi dzikir ini tandanya bagaimana kalau bisa masuk itu? Misalkan saya tidak tahu. Nah, mari kita bahas ya. Jadi sebelum kita mencapai makom musyahadah atau telah mencapai makom penyaksian kepada yang maha hak secara batiniah yang dibimbing oleh seorang guru yang mursyid, namun ada beberapa tahapan atau beberapa fase yang akan kita alami sebelum mencapai makom musyahadah tersebut. Nah, tanda-tandanya yang pertama adalah kalau bagi para pemula banget yang masih menggunakan tasbih ya, masih menggunakan media tasbih karena mungkin agar lebih fokus ya. Sebenarnya kan walaupun tidak pakai tasbih, kalau bagi yang fokus akan berzikir dengan sendirinya. Tapi kalau kalau misalkan adanya di rumah terus kita megang tasbih, itu juga lebih bagus karena lebih fokus daripada yang tidak memakai bagi yang belum fokus. Nah, biasanya nih ditandai kalau energi telah masuk itu, misalkan kita sambil mau tidur tetap berzikir ya, pakai tasbih gitu diputer. Nah, ketika kita tidur setengah sadar misalkan, nah itu kita akan mendapati tangan kita itu berzikir dengan sendirinya padahal kita sudah tidur tapi masih sadar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau bangun tidur, tangan kita tetap memutar tasbih. Jadi setengah sadar tapi masih tidur, tapi udah mau sadar, artinya setengah gitu kan, setengah sadar tapi masih tidur. Kadang-kadang kita tidur begini, tapi tangan tuh masih, jadi sadar, begitu kita sadar malah lanjut lagi berzikir gitu. Nah,
Itu bagi tahap pemula atau para salikin tahap pemula. Itu juga, secara dohiriyah energi dzikir telah masuk gitu. Jadi, jasadnya itu tidak hanya mulut, tidak hanya napas, tetapi tangannya juga ikut berzikir. Itu tahap yang pertama ya. Yang kedua, jika energi dzikrullah telah masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam hati kita, yaitu tandanya kita berzikir dengan sendirinya, mau tidur, saat tidur, ataupun mau bangun tidur, tetap bagi yang la ilaha illallah zikirnya, maka mulut akan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ini ya maksudnya dari antara lisan dengan kolbi bacanya. Jadi walaupun misalkan tetap lagi tidur, tetap membaca la ilaha illallah, tapi lidah saja yang bergerak atau hati saja yang bergerak. Tinggal itu masing-masing pribadi, maksudnya masing-masing salikin itu pasti berbeda-beda gitu ya. Ada juga yang energi berikutnya, kalau yang sudah masuk energinya akan menyebut Allah, Allah, Allah di dalam hatinya. Nah, di dalam hati ini ada dua fase ya, ada dua fase. Ada yang menyebut Allah, Allah atau la ilaha illallah secara batin, secara kolbi. Ada juga kalau zikir yang telah masuk walaupun dalam keadaan melek, itu ini yang sangat penting dan poin yang paling mengasyikkan gitu kan dibandingkan yang telah saya sebutkan tadi, yaitu munculnya anak hati di dalam hati. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, ini kan tentu bagi setiap thoriqoh itu berbeda-beda istilahnya. Ada yang disebut suara hati, ada yang disebut dengan suara anak hati, ada yang disebut munculnya anak hati. Jadi misalkan kita sibuk berzikir ya, misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Lagi nonton TV, lagi dengerin radio, lagi misalkan memperhatikan anak main atau anak belajar, kita terus sibuk berzikir la ilaha illallah, sambil tiduran kita membaca. Nah, nanti tiba-tiba misalkan kita lagi duduk sambil membaca, nanti ada di dalam hati itu dibarengi dengan iringan detak jantung, tapi suaranya itu udah bukan suara kita lagi, tetapi ada suara yang kecil banget, nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi suaranya itu lebih merdu dari suara kita, dan itu berbarengan dengan suara, ada kayak semacam apa ya, kayak semacam suara detak jantungnya itu kayak berirama gitu. Jadi dek 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 gitu ya. Bunyinya itu lebih kencang, lebih dominan namun halus gitu. Jadi kalau zikir, kalau jantung biasa kan misalkan bunyinya deg 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 deg. Kalau ini kayak tek 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 itu. Jadi ada suara kayak lebih dalam lagi gitu, lebih dalam lagi, dan itu si jantung tersebut itu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah atau Allah, Allah, tergantung apa yang kita dzikirkan. Kalau misalkan dari dzikir lisan la ilaha illallah, maka anak hati tersebut akan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, bagi yang masih bingung, teruskan saja berzikir, karena hal ini siapapun kalau misalkan sudah istiqomah itu akan nyampe di fase ini ya. Pokoknya seru, seru, asik gitu, asik. Zikir itu memiliki kenikmatan tersendiri kalau energinya sudah masuk gitu. Jadi tidak hanya makan makanan yang lezat seperti bakso, mie ayam, siomay, pizza, atau apapun yang lezat gitu kan, bahkan zikir pun akan terasa lezat gitu, terasa nikmat, terasa asik, seru gitu ya. Apalagi kalau energinya sudah masuk gitu, jadi kita juga perasaannya tuh seneng terus gitu. Jadi nanti ada ketagihan selalu ingin berzikir kalau udah masuk ke fase tersebut gitu. Itulah tanda-tanda bahwa energi dzikir telah masuk ya. Itu untuk tahap pemula. Bahkan bagi orang-orang atau para salikin atau para siapapun lah, para hamba Allah gitu ya, para umat Nabi Muhammad SAW,
jika memang dikehendaki oleh Allah, walaupun misalkan belum menemukan seorang guru yang mursyid, ini nih di tahapan ini akan bisa nyampe gitu. Jadi energi akan masuk seperti yang saya bahas di video sebelumnya, bahwa di dunia ini tidak ada yang sia-sia, asalkan kita mau berjuang melawan hawa nafsu, berjuang terus istiqomah dalam berzikir. Di fase ini semua pun akan nyampe, insya Allah, saya doakan ya. Nah, ini kalau kalau sudah bisa seperti itu, berarti zikirnya telah masuk di tahapan awal secara umum gitu. Berguru atau tanpa guru gitu kan, dibimbing oleh mursyid ataupun belum, insya Allah akan nyampe. Dan saya doakan seiring waktu berjalan akan dipertemukan dengan seorang guru yang mursyid, sehingga bisa mencapai tujuan kita Allah, dan akan mencapai makom musyahadah ya. Karena kalau tidak dibimbing oleh seorang guru yang mursyid itu sulit sekali mencapai makom musyahadah, kecuali orang-orang yang ditarik oleh Allah ke hadiratnya secara batiniah ketika waktu masih di dunia. Namun ada beberapa tahapan yang masih harus kita lewati gitu. Itu baru tahap dasar saja ya. Nah, semoga yang udah ada di fase ini semakin semangat, dan bagi yang belum terus istiqomahkan ya. Insya Allah akan nyampe ke hal sini. Nanti kalau misalkan belum mengerti, saya belum mengerti ya, karena memang belum sampai. Tapi bagi yang udah ada di fase ini pasti akan mengerti. Insya Allah akan senyum-senyum, oh iya berarti saya udah ada di fase ini. Jadi semakin semangat pikirnya ya. Saya doakan semoga kita semua mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu dibimbing untuk istiqomah dalam zikrullah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.